belajar bahasa Jawa. Oke, tentang bahasa Jawa. Apa sih bedanya bahasa Indonesia sama saya? Kalau bahasa Jawa namanya di Banyuwangi sendiri. Halo guys, selamat datang di channel Belajar Bahasa Jawa. Oke, kita akan memberikan sebuah petunjuk. Dalam konten ini kita akan membahas seluk-beluk tentang bahasa Jawa. Apa sih bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Jawa? Sungguh beda karena bahasa Indonesia itu bahasa Nusantara ya. Kalau bahasa Jawa itu bahasa daerah. Logat khususnya orang-orang yang bersuku Jawa itu biasanya menggunakan bahasa Jawa. Ada juga suku Jawa ini kan, di suku Jawa ini juga terdapat banyak suku-suku selain suku Jawa. Contohnya seperti ini di contohnya di Banyuwangi. Di Banyuwangi sendiri selain suku Jawa, di Banyuwangi itu ada namanya suku Osing. Bahasanya beda. Ada orang Osing atau orang Banyuwangi juga yang memiliki channel namanya Imam Baihaqi. Itu biasanya disebut dengan putune atau anaknya Minak Jinggo. Ada di channelnya, silakan klik di deskripsi Imam Baihaqi 90. Dan ini ada juga di Jawa Barat itu ada suku Sunda. Suku yang mendiami Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu ada suku Sunda. Beda sekali dengan suku Jawa, bahasanya juga beda, tapi tetap dalam Pulau Jawa. Terus ada juga di Pulau Jawa ini suku Madura juga ada, mendiami seperti Probolinggo. Terus di sini juga ada sih di Kecamatan Tegal Trimo, khususnya di Kabupaten Banyuwangi itu juga ada orang-orang yang masih memegang bahasa Madura atau suku Madura. Itu lokasinya berada di Muncar. Memang beragam di Pulau Jawa ini sendiri. Terdapat banyak suku juga, meskipun dalam satu ruang lingkup Pulau Jawa, tetapi juga banyak ada suku-suku lainnya. Bahasanya pun berbeda-beda. Nah, sekarang akan saya fokuskan ke bahasa Indonesia, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sudah kalian tahu tadi, sudah saya jabarkan tentang bahasa Indonesia itu adalah bahasa Nusantara, bahasa persatuan di negara Indonesia. Kalau bahasa Jawa itu bahasa daerah. Perbedaannya sangat banyak sih. Mungkin dari kosakatanya juga berbeda, penggunaan katanya juga berbeda. Terus yang paling menonjol kesamaannya yaitu kalau di bahasa Indonesia itu ada tingkatan kesopanan juga. Misalkan kamu, engkau, beliau, itu kan sudah beda tingkat kesopanannya. Sama di bahasa Jawa itu juga ada tingkatannya, seperti bahasa ngoko, bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa kromo, dan bahasa Jawa kromo injil. Itu berbeda sekali tingkatannya. Kita bahas dulu yang pertama, bahasa ngoko. Bahasa Jawa ngoko. Bahasa Jawa ngoko itu biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari di antara orang yang seumuran atau yang di bawah umur kita. Itu boleh memakai bahasa ngoko, atau kalau lebih sering dibilang itu bahasa kasar, bahasa kurang sopan. Bukan kurang sopan tentang bahasa jelek ya, tidak. Intinya kita menggunakan bahasa ngoko itu digunakan untuk orang yang seumuran dengan kita. Sedangkan bahasa kromo itu tingkatannya lebih di atas dari bahasa ngoko. Bahasa kromo itu contohnya seperti ini: kamu, atau dalam bahasa Jawanya kowe. Kalau itu bahasa ngokonya ya. Kalau bahasa kromonya itu sampean. Nah, sampean itu termasuk bahasa Jawa kromo. Bahasa kromo itu tingkatannya lebih di atas dari bahasa ngoko, lebih sopan. Nah, ada yang lebih sopan lagi, namanya bahasa Jawa kromo injil. Nah, itu biasa digunakan untuk orang-orang yang lebih tua atau yang mempunyai pangkat
atas atau jabatan-jabatan di pemerintahan. Contohnya Bapak Bupati kita harus pakai basa kromo Injil, dan juga pada Pak Presiden, pada Pak Menteri-Menteri anggota DPR kita harus menggunakan basa kromo Injil. Basa Jawa Ngoko, basa Jawa Kromo, dan basa Jawa Kromo Injil. Contohnya seperti ini. Kowe, beda kan? Kowe, sampeyan, panjenengan. Misalkan saya berbicara dengan seumuran atau sepantaran. Kowe waras to. Tuh, kalau kita seumuran atau di bawah umur kita bisa memakai basa ngoko. Nah, kalau orang yang di atas umur kita bisa pakai basa kromo. Biasanya saya seperti dengan kakak saya itu sering menggunakan basa kromo. Kalau kakak saya, karena saya di bawahnya, dia sering memakai basa kromo. Contohnya seperti bicara dengan kakak. Pripun sampean sampun dahar napa mboten, Mas? Pripun sampean sampun dahar napa mboten, Mas? Sampean digaris bawahi ya, kata sampean itu termasuk basa kromo. Kalau penggunaan basa kromo Injil sekarang, kalau tadi ngoponya kowe, kalau kromonya sampean, sekarang kromo Injilnya panjenengan. Nah, ini biasa digunakan untuk orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang sudah senior, pokoknya yang lebih tua banget lah dari kita. Contohnya seperti ini. Panjenenganipun Bapak Rahmadi anggota DPR sampun rawuh. Panjenenganipun Bapak Rahmadi anggota DPR sampun rawuh. Panjenengan itu lebih sopan, lebih halus. Itu adalah kromo Injil. Tadi sudah melihat antara yang kasar ngoko kromo sampai kromo Injil, kalian sudah paham. Untuk lebih dalamnya lagi, kita next video selanjutnya. Sekarang sudah saya bahas sekat-sekatnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada tingkat kesopanannya, jadi kalian harus tahu. Ada banyak youtuber yang mungkin dalam kutipan konten mereka masih menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Contohnya saya lihat ini, kalau menurut saya untuk kampung itu penggunaan bahasanya itu menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Tapi sudah bagus, meskipun dia orang asing, dia bisa belajar bahasa Jawa, dan saya acungi jempol untuk kampung. Dan mungkin ada konten-konten YouTube yang mungkin kalian sudah tahu lah, bahasa Jawanya itu amburadul. Intinya dia masih belajar, dia masih meraba-raba bahasa Jawa itu gimana, dan dia juga bahasanya itu masih menggunakan bahasa yang kasar atau amburadul, atau yang bisa dikatakan basa ngoko. Agar kalian lebih tahu penggunaan bahasa Jawa, pantengin terus channel ini, belajar bahasa Jawa. Jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan jangan lupa juga share, komen, share ke teman-teman kalian, komen mungkin apa yang menjadi unek-unek kalian bisa taruh komentar kalian di bawah ini. Oke. Untuk konten selanjutnya kalian bisa request di kolom komentar. Mungkin Bang, besok konten apa ya? Mungkin akan saya bahas, dan saya akan baca komen-komenan kalian, dan juga akan saya jadikan konten agar kalian lebih tahu bahasa Jawa itu bagaimana. Perlu kalian tahu, saya itu lahir di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Jawa Tulen, ini Jawa Tulen. Saya itu Jawa Tulen. Orang tua saya berasal dari Jawa juga, jadinya saya paham tentang bahasa Jawa itu penggunaannya bagaimana, dan cocoknya pada seusia ini, cocoknya menggunakan bahasa apa, bahasa Jawa apa, usia ini bahasa Jawa apa, saya sudah tahu. Dan insya Allah saya akan men-share ilmu saya, ilmu tentang bahasa Jawa kepada kalian semua. So stay tune in my channel.